karakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Rahmayani. Saya siswa dari SMK Negeri Sulbar, program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penyimpanan dan penggunaan pada gabah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum metode penyimpanan dan penggunaan pada gabah? Dan sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan aspek penting yang terdapat pada penyimpanan dan penggunaan pada gabah. Nah, aspek-aspek yang penting setelah pemanenan, tujuan dasar dari penyimpanan produk pertanian ini adalah untuk penyediaan bibit tanaman dan juga penyediaan untuk musim tanam berikutnya. Makanya di Indonesia sudah dilakukan yang namanya penyimpanan berbagai macam bibit tanaman yang disiapkan untuk musim cocok tanam di saat musim tanam berikutnya, dan untuk distribusi dan penyediaan bahan pangan sepanjang tahun, antisipasi penurunan produktivitas dan untuk stabilitas harga. Nah, sudah tahu belum penyimpanan dan penggunaan pada gabah? Yuk simak videonya. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang atau dalam hal ini komoditas pertanian yang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan atau diproses lebih lanjut. Adapun tujuan dari penyimpanan secara umum yaitu adalah untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga, tikus, jasad renik dengan jalan menghindari, mengurangi, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas. Tempat penyimpanan hasil pertanian biasanya berupa yaitu gudang dan lumbung. Kondisi penyimpanan: 1. Penyimpanan alami, 2. Penyimpanan buatan. Nah, penyimpanan alami adalah penyimpanan pada kondisi apa adanya. Kondisi udara atau suhu, kelembapan, susunan gas, atau aliran. Sekeliling komoditas bergantung pada kondisi udara sekeliling secara umum dan kondisi wadah serta bangunan penyimpanan. Yang kedua ada penyimpanan buatan. Penyimpanan modifikasi dan terkendali. B. Penyimpanan vakum. C. Penyimpanan hermetik. Nah, tujuan lain dari penyimpanan dan penggunaan adalah untuk distribusi dan penyediaan bahan pangan sepanjang tahun, antisipasi penurunan produktivitas dan untuk stabilitas harga. Adapun penyimpanan dan penggunaan, yang pertama yaitu penyimpanan bukan untuk tujuan meningkatkan mutu komoditas yang disimpan. Biasanya pada penyimpanan terdapat kerusakan. Nah, adapun beberapa faktor yang terkandung dalam kerusakan yaitu
kerusakan fisik, fisiologis, mikrobiologis, kimia, dan sebagainya. Nah, tanda-tanda kerusakan dari penyimpanan dan penggunaan adalah ada perubahan kenampakan seperti bentuk, warna, rasa, dan tekstur. Waktu kerusakan paling lambat. Adapun juga tipe kerusakan selama penyimpanan, yaitu kerusakan mekanis dan pelaksanaan proses yang tidak tepat. 2. Bibit yang disimpan kadang-kadang akan berkurang kemampuan tumbuhnya. Berkurangnya berat atau kerusakan langsung, seperti berkurangnya kadar air, dimakan serangga, hewan pengerat, serangga mikroorganisme. Berkurangnya kandungan gizi seperti paparan suhu, pertumbuhan jamur, serangga, hewan pengerat, paparan cahaya matahari. Adapun faktor pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mikroba merupakan penyebab kebusukan pangan, dapat ditemukan di tanah, air, dan udara. Aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Enzim yang ada dalam bahan pangan dapat berasal dari mikroba atau memang sudah ada dalam bahan pangan tersebut secara normal. Enzim dapat dinaktifkan oleh penurunan suhu secara kimia, radiasi, atau perlakuan lainnya. Yang ketiga ada serangga, parasit, dan tikus. Serangga merupakan hama gudang, penyebab kerusakan terbesar. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan penurunan kualitas maupun kuantitas dari bahan yang disimpan. Penyimpanan suhu, intensitas respirasi dianggap sebagai ukuran laju jalannya metabolisme. pH indikator yang penting dalam prinsip pengawetan bahan pangan. Nah, pH ini yang paling penting dalam penyimpanan dan penggudangan. Perlu diperhatikan. Nah, pH awal cenderung menurun, selama 3 bulan pH akan naik. Yang keenam ada air. Peranan air dalam bahan pangan dinyatakan sebagai kadar air dan aktivitas air, sedangkan di udara dinyatakan sebagai kelembapan relatif atau RH dan kelembaban mutlak atau H. Pertumbuhan mikroba tidak pernah terjadi tanpa adanya air. Nilai AU tinggi, kerusakan lebih cepat. Nilai AU rendah, kerusakan lebih lambat. Yang ketujuh ada udara, terutama oksigen. Mikroba termasuk golongan aerobik bila untuk tumbuhnya memerlukan molekul oksigen bebas. Mikroba mikroaeroflik membutuhkan hanya sejumlah berdasarkan proses respirasinya. Yang kedelapan ada sinar. Sinar dapat merusak beberapa vitamin, terutama riboflavin, vitamin A, vitamin C, warna bahan pangan, dan juga mengubah flavor susu. Bahan yang sensitif terhadap sinar dapat dilindungi dengan cara pengapakan menggunakan bahan yang tidak tembus sinar. 9. Ada kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Ke-10. Jangka waktu penyimpanan. Pertumbuhan mikroba, keaktifan enzim, kerusakan oleh serangga, pengaruh pemanasan atau pendinginan, kadar air, oksigen, dan sinar semua dipengaruhi oleh jangka waktu penyimpanan. Nah, awal kegiatan penyimpanan dimulai ketika manusia mengumpulkan, menimbun, menyembunyikan. Tindakan pengamanan komoditas pertanian karena suatu keadaan atau tujuan ditahan sebelum dijual, didistribusikan, dan diproses lebih lanjut untuk menjaga dan mempertahankan nilai komoditas atau daya gunanya dari ancaman faktor perusak. Pertama, penyediaan bahan pangan antar musim panen. 2. Mempertahankan kondisi atau kualitas produk olahan sebelum didistribusikan. 3. Menjamin proses distribusi produk lebih baik.
4. Menjaga ketersediaan produk. 5. Menjaga kestabilan harga. Kerusakan selama penyimpanan ada 7, yaitu kehilangan bobot atau susut, kehilangan rupa atau warna pudar, kehilangan nilai gizi, kehilangan keamanan karena adanya racun, kehilangan harga, kehilangan pasar, kehilangan kepercayaan. Penyimpanan fase pemeraman. Penyimpanan tidak dimaksudkan untuk meningkatkan nilai atau daya guna produk, sedangkan pada proses pemeraman penyimpanan bersifat sebagai proses penuaan atau aging. Proses ini lebih condang sebagai bagian dari proses pengolahan, bukan penyimpanan. Peranan penyimpanan bagi petani. 1. Untuk penyediaan dan pengamanan benih, penyelamatan dan pengamanan hasil panen, untuk persediaan konsumsi sehari-hari, untuk persediaan musim perceklik, untuk mendapatkan posisi tawar yang baik, untuk memperoleh keuntungan yang baik sebagai sarana pembentukan atau penumpukan modal, bagian proses penuaan atau aging. Jasa penyimpanan. Berkembang usaha penyewaan tempat penyimpanan berupa lumbung, cold storage atau gudang pendingin, silo penyimpanan biji-bijian di Amerika Utara, baik untuk ekspor atau untuk dijual di pasar lokal. Tempat penyimpanan mutlak diperlukan. Peranan bagi pengusaha industri yaitu menjaga persediaan bahan baku tetap terjamin sehingga produksi berlangsung kontinu. 2. Sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha. 3. Memperkuat posisi tawar-menawar. 4. Untuk persediaan jika ada keadaan darurat atau gejolak ekonomi sosial tidak menentu. 5. Sarana pembentukan dan pengembangan. Peranan bagi pengusaha industri. Maksudnya peranan bagi negara. 1. Menjamin ketersediaan stok atau cadangan nasional. 2. Persediaan keadaan darurat. 3. Menjamin stabilitas harga dan stabilan ekonomi. Menjamin stabilitas sosial, politik, keamanan negara. Memberikan kepercayaan luar negeri lebih baik. Tipe penyimpanan. Klasifikasi berdasarkan lama penyimpanan. 2. Klasifikasi berdasarkan skala penyimpanan. 3. Klasifikasi penyimpanan berdasarkan jalur distribusi. Klasifikasi penyimpanan berdasarkan prinsip sistem operasi penyimpanan. Klasifikasi berdasarkan lama penyimpanan. Penyimpanan jangka pendek untuk komoditas mudah rusak lama 1 musim panen untuk menstabilkan distribusi. Penyimpanan jangka menengah berjangka 1 musim hingga 2 tahun untuk stabilitas harga, pasokan, distribusi, stabilitas stok nasional. Penyimpanan jangka panjang jangka waktu 2-5 tahun untuk cadangan bila terjadi bencana dan alam. Klasifikasi berdasarkan lama penyimpanan. Penyimpanan sementara, penyimpanan panjang berbagai komoditas dipajang untuk diperdagangkan. Penyimpanan transit komoditas bijian biasanya mengalami pemberhentian beberapa saat di gudang grosir pelabuhan, umumnya kurang dari 1 bulan. Klasifikasi berdasarkan skala penyimpanan. Penyimpanan skala kecil, kurang dari 1 ton dilakukan petani. Penyimpanan skala menengah 2-50 ton biasanya digunakan pabrik untuk penyimpanan biji-bijian. Penyimpanan skala besar 100-1000 ton, biaya awal butuh sangat besar tapi akan mengurangi biaya operasional. Klasifikasi berdasarkan jalur distribusi. Penyimpanan di lapangan, penyimpanan tingkat petani, penyimpanan tingkat pengumpul, penyimpanan tingkat pengolah, penyimpanan tingkat pengumpul, penyimpanan tingkat distributor, penyimpanan tingkat agen atau pengecer, penyimpanan tingkat konsumen. Klasifikasi berdasarkan prinsip sistem penyimpanan. Penyimpanan fisik, manipulasi atau kontrol lingkungan fisik atau air, suhu, kelembapan relatif untuk mencegah kerusakan. Penyimpanan kimia, menggunakan bahan kimia atau lilin, atelik, fotosponen, menghentikan atau memperlambat kerusakan. Penyimpanan biologi, menggunakan agen biologi khususnya mikroba untuk memperpanjang masa simpan. Teknik penyimpanan berdasarkan perbedaan kondisi udara di
sekitar komoditas, penyimpanan alami, penyimpanan modifikasi dan terkendali, penyimpanan vakum, penyimpanan hermetis. Penyimpanan alami seperti penyimpanan pada kondisi apa adanya atau kondisi udara atau suhu, penyimpanan kelembaban, ruang penyimpanan tidak dikendalikan. Kondisi udara dipengaruhi kondisi udara sekeliling dan kondisi wadah serta bangun penyimpanan. Penyimpanan modifikasi dan terkendali, kondisi udara sekeliling komoditas dimodifikasi atau diubah sesuai dengan keperluan dan tujuannya. Penyimpanan modifikasi umumnya mengubah satu atau dua faktor suhu atau kelembaban saja secara longgar, contoh MA modified atmosfer. Penyimpanan terkendali, kondisi udara dikendalikan secara ketat dan contoh kontrol atmosfer. Baik, itu saja yang saya ketahui tentang penyimpanan penggunaan pada gabah.